Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi manajemen dan komunikasi proses. Kelompok 9 dari kelas IF20D terdiri dari Saudara Ahmad Jainuddin, Saudara Ilham Amansyah, dan saya Siti Novianti Nuraini Arif. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Ilham Amansyah. Manajemen dan komunikasi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program, counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Yang pertama, program, di mana keberadaannya itu ada secara nyata di ruang penyimpanan. Lalu sifatnya itu secara statis atau pasif yang terletak di dalam suatu file. Terdiri dari instruksi. Yang kedua, proses, di mana keberadaannya ada secara nyata dalam waktu yang terbatas, dan sifatnya itu dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Lalu terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Istilah-istilah yang berkaitan proses antara lain: multiprogramming atau multitasking, manajemen, banyak proses pada satu memproses prosesor. Lalu yang kedua, multiprocessing, yaitu manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Yang ketiga, distribusi processing, manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar terdistribusi. Diagram state proses. Secara garis besar ada 3 state atau status utama pada proses. Yang pertama, running, memproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Yang kedua, ready, proses siap atau ready dieksekusi, tapi memproses belum tersedia untuk dieksekusi proses ini. Atau proses sedang menunggu jatah waktu dari pemrosesan untuk dieksekusi. Lalu, block atau waiting, proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu yaitu selesainya operasi perangkat masuk atau keluar, tersedianya memori, tibanya pesan jawaban. Diagram state dengan 5 status pengembangan dari 3 status, yaitu ada running, ready, block atau waiting, new, dan terminate. Masing-masing deskripsi tersebut yaitu running, memproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap atau ready dieksekusi. Block, proses menunggu event kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu selesainya operasi, tersedianya memori, tibanya pesan jawaban. Lalu ada new, proses baru saja dibuat. Lalu ada terminate, atau proses telah selesai dieksekusi. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada proses manapun pada satu waktu. Namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau menunggu. Diagram state process. Jadi ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses akan berubah menjadi terminate. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS atau operating system untuk proses tersedia sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Yang ketiga, jika suatu event terjadi pada suatu proses dieksekusi, seperti ada permintaan input-output, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai, dan proses tersebut waiting atau menunggu. PCB, proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, atau disebut juga control block. Yang kedua, PCB yang berhubungan sebuah proses yang spesifik, yaitu terdiri dari 7. Yang pertama ada status proses, yang kedua program counter, yang ketiga CPU register, keempat informasi penjadwal CPU, yang kelima informasi manajemen memori, yang keenam informasi pencatatan, yang ketujuh informasi status input-output. Lalu selanjutnya ada PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Di antaranya, yaitu ada penciptaan proses atau create a process. Lalu ada penghancuran atau terminasi proses.
atau yang disebut destroy a process. Yang ketiga, penundaan proses, suspend a process. Yang keempat, pelanjutan kembali proses. Yang kelima, memblok proses. Yang keenam, membangun proses. Yang ketujuh, menjadwalkan proses. Yang kedelapan, kemungkinan proses berkomunikasi dengan proses lain. Oke, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan pematerinya oleh rekan selanjutnya. Penciptaan dan penghancuran proses. Aktivitas yang melibatkan penciptaan proses, kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses, dan juga pembebasan proses dari sistem yang melibatkan penghancuran proses. Aktivitas yang dapat melibatkan penciptaan proses yaitu ada 5. Yang pertama, menamai atau memberi identitas proses. Yang kedua, menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses. Dan ketiga, menentukan prioritas awal proses. Yang keempat, menciptakan PCB. Dan yang kelima, mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses pada lingkungan interaktif ketika pemakai baru berusaha log on menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan itu. Dan yang kedua, proses menciptakan proses lain atau proses anak. Pembebasan proses dari sistem yang melibatkan penghancuran proses. Yang pertama, sumber daya yang dipakai itu dikembalikan, lalu proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. Penghancuran lebih rumit bila proses telah menciptakan proses-proses lain. Terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pada beberapa sistem proses-proses ini dihancurkan, jadi dari proses induk dihancurkan secara otomatis. Dan yang kedua, beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk, sehingga proses anak tadi itu tidak secara otomatis dihancurkannya saat proses induk dihancurkan. Alasan-alasan penghancuran proses atau penyebab terminasi itu ada 14 poin. Yang pertama, selesainya proses secara normal. Yang kedua, batas waktunya sudah terlewati. Dan yang ketiga, memori sudah tidak tersedia. Yang keempat, pelanggaran terhadap batas memori. Dan yang kelima, terjadinya kesalahan karena pelanggaran proteksi. Dan yang keenam, terjadinya kesalahan aritmatika. Dan yang ketujuh, waktu telah kadaluarsa, jadi kata lain expired ya. Dan yang kedelapan, terjadinya kegagalan masukan atau keluaran input dan output. Yang kesembilan, instruksi yang tidak sesuai. Dan poin ke-10, terjadi usaha untuk memakai instruksi yang tidak diizinkan. Dengan kata lain, melanggar dari yang sudah ada. Nomor 11, kesalahan penggunaan data. Nomor 12, diintervensi oleh sistem operasi atau operator. Dan yang poin ke-13, berakhirnya proses induk. Dan yang terakhir, atas permintaan dari proses induk. Penundaan dan lanjutan atau pengaktifan kembali proses. Jadi penundaan atau suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Nah, operasi suspend dan resume itu penting karena ada 3 poin. Jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Contohnya saat proses pencetakan. Misalkan bila tiba-tiba kertasnya habis, maka proses itu akan disuspend atau ditunda. Nah, setelah kertasnya dimasukkan kembali, maka proses itu dapat dilanjutkan atau diresume. Poin yang kedua, pemakai yang ragu mengenali hasil proses dapat mensuspend proses, bukan membuang. Dan yang terakhir, sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. System call.
Sistem call itu menyediakan interface antara proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi bahasa assembly, berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan program pemakai. Dan program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call yang dikelola oleh sistem operasi. Implementasi proses. Tabel untuk setiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai, yaitu saling terhubung, yaitu tabel informasi manajemen memori, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, tabel informasi sistem file, dan tabel proses. Tabel informasi manajemen memori. Tabel untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Memuat informasi. Alokasi memori sekunder yang dipakai proses bila menggunakan manajemen memori dengan sewajarnya. Atribut segmen memori utama dan sekunder. Informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Tabel informasi manajemen masukan atau keluaran untuk mengelola perangkat masukan dan keluaran. Tabel informasi sistem file berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lain. Tabel informasi sistem file mengelola informasi proses di sistem informasi, lokasi di memori. Tabel juga berisi status atribut proses yang lain. Proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruangan alamat tersendiri. Ruangan alamat yang digunakan proses disebut citra proses atau proses image. Elemen citra diantaranya data pemakai, program pemakai, stack system, PCB atau program control block. Tahap-tahap penciptaan proses. 1. Beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi 1. Isian per proses. 2. Alokasikan ruang untuk proses. 3. PCB diinstalasi. 4. Kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. 5. Bila diperlukan struktur data lain, maka segera baut struktur data itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.